Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan berkenaan dengan situasi dan kondisi. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini negara kita, bangsa kita telah mengadakan pesta rakyat, yaitu dengan suatu rasa syukur bahwa Indonesia telah merdeka selama 77 tahun. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, dan kemerdekaan itu sungguh patut kita nikmati dan patut kita syukuri. Dan mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, maha penyayang, Allah yang maha murah, Allah yang maha besar, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau Engkau telah menolong bangsa kami Indonesia, Engkau melindungi bangsa kami Indonesia selama 77 tahun ini Bapa. Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap merdeka karena pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami Indonesia. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, tolong berikan pewahyuan-Mu kepada setiap kami agar kami dapat mengerti rancangan-rancangan dalam setiap kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu ayat di dalam suratan Petrus, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16 ya. Demikian firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajak kepada kita, hiduplah sebagai orang yang merdeka menjadi hamba Allah. Merdeka untuk menjadi hamba Allah itu sesuatu yang kehidupan yang paling mulia, yang paling berharga, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini mari kita akan belajar bersama-sama dengan firman Tuhan betapa pentingnya kemerdekaan itu. Bapak Ibu Saudara, merdeka suatu kata yang begitu indah. Merdeka adalah suatu kata yang begitu berharga, yang didamba-dambakan oleh setiap orang, yang didamba-dambakan oleh setiap makhluk. Siapapun orangnya butuh yang namanya kemerdekaan. Apakah merdeka itu? Saya ingat pidato Bapak Presiden kita yang pertama yang saya ingat. Apakah merdeka itu? Merdeka itu artinya mampu berdiri di kaki sendiri. Ya, mampu berdiri di kaki sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Itu namanya merdeka. Yang kedua, merdeka itu bisa membangun diri, membangun kekuatan, membangun daya, ya, membangun suatu bangsa, membangun suatu negara. Itu merdeka. Bagaimana kita bisa membangun kalau kita tidak berdiri di atas kaki kita sendiri? Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Merdeka itu Bapak Ibu Saudara bukan berarti tanpa hambatan, bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa problem. Merdeka itu artinya ada satu kekuatan, ada satu power untuk menghadapi semua masalah, persoalan, problem yang kita hadapi. Mungkin menghadapi tekanan, mungkin menghadapi persoalan, mungkin menghadapi hambatan. Tetapi sebagai orang yang merdeka akan mampu menghadapi persoalan demi persoalan dari waktu ke waktu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, merdeka. Alkitab di sini mengajak kepada kita, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Petrus, seorang rasul Tuhan yang dipilih oleh Allah yang pertama kali dia menjadi rasul.
Dia melihat orang-orang yang merasakan dirinya merdeka pada saat itu. Yaitu ketika melihat orang-orang yang merasa dirinya merdeka. Walaupun pada saat itu kerajaannya, negaranya berada di bawah penjajahan Roma, tetapi ada beberapa orang-orang yang kelihatannya merdeka, tetapi tidak bisa menggunakan kemerdekaannya itu dengan baik. Tetapi kemerdekaannya digunakan untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi Petrus mengajak kepada umat Tuhan pada saat itu. Dia katakan, ya saudara, dia katakan, ya, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tidak ada ya. Merdeka, kita hidup sebagai hamba Allah. Orang yang mau melayani Tuhan, orang yang mau melayani Allah, orang yang mau hidupnya untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi orang-orang yang suka menceritakan, menyaksikan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan begitu besar untuk setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya tadi menyaksikan acara pesta rakyat, saya melihat dua hal yang saya sangat ingat dengan berhubungan dengan firman Tuhan, yaitu ketika melihat saudara angkatan udara mereka mengadakan satu transformasi dengan angka 77, ya, dengan kehebatannya, dengan keindahannya, ya, dengan pesawat udaranya begitu indah. Yang kedua, saya melihat dalam acara itu, ya, angkatan laut, mereka mengibarkan bendera di dalam laut. Ayat apa yang saya ingat? Yang saya ingat adalah kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28, 29 dan 30. Di sana mengatakan, Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas binatang yang melata di atas bumi. Yang kedua, supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara. Dan yang ketiga, atas ikan-ikan di laut. Artinya apa? Supaya manusia itu berkuasa atas darat, ya, udara dan laut. Dan luar biasa itu dibuktikan oleh bangsa kita, oleh negara kita, oleh para generasi-generasi kita yang begitu luar biasa. Saya berkata bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu, kebenaran-Mu atas Indonesia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, betul-betul merdeka itu adalah membangun satu bangsa semakin kuat, semakin jaya, semakin unggul, semakin tangguh dengan bangsa-bangsa lain. Itu kerinduan hati kami setiap kali kami berdoa. Tuhan berkati Indonesia, berkati pemerintahan Indonesia dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan tingkat pusat, supaya Indonesia semakin jaya, lebih kuat, lebih hebat, lebih jaya daripada bangsa-bangsa lain. Dan itu ternyata terbukti Tuhan mendengar doa-doa kita. Dengan kita melihat kesaksian-kesaksian baik di YouTube maupun di televisi, pengakuan negara-negara lain bahwa Indonesia mampu menyelesaikan COVID-19 dengan baik, dengan tanpa mengalami banyak hal seperti yang dialami oleh negara-negara lain. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk pemerintahan kita, supaya tetap dipakai Tuhan secara luar biasa. Membangun Indonesia semakin jaya, semakin kuat, semakin tangguh, dan nama Tuhan dipermuliakan atas negara Indonesia. Kita hidup untuk menjadi hamba-hamba Allah, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Hamba artinya mau merendahkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kebenaran firman-Mu yang sudah kami tangkap, kami dengar. Tuhan, setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, agar kami tidak menyalahgunakan kemerdekaan kami
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan yang ada, yang sedang terjadi atas dunia ini. Tetapi izinkanlah setiap kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa merendahkan hati dan merendahkan diri, sehingga kami dapat melayani satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat negara kami Indonesia. Kami bersyukur kepadamu Bapa, terus memberkati Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan, Indonesia penuh dengan kebenaran Tuhan, Indonesia penuh dengan kejayaan, dengan kekuatan-kekuatan Allah, kekuatan ilahi yang diberikan kepada pemerintahan kami Indonesia. Dari desa, kecamatan, kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat pusat, semua mendapatkan kekuatan ilahi untuk memimpin Indonesia jadi lebih baik, lebih jaya, lebih kuat, lebih kuat daripada bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat berkat-Mu, berkat keselamatan, berkat hidup kekal yang sudah Engkau berikan lewat korban-Mu di atas kayu salib Gunung Golgota. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu Tuhan atas kami. Haleluya. Amin.